Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Masih pada sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Insyaallah di kali ini kita akan belajar untuk kelanjutan daripada pelajaran kita yaitu PAI masuk pada bab 3 yaitu iman kepada hari akhir. Namun sebelum itu kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dilihat untuk di buku paketnya ataupun di layar yang ada di laptop ataupun HP kalian. Baik. Bab ketiga, iman kepada hari akhir. Ya. Yaitu apa sih? Yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat. Yang kita kenal itu adalah semua makhluk itu ciptaan Allah akan mati, akan wafat, yang menandakan akan berakhirnya semua kehidupan di dunia. Dan segala isinya akan hancur pula, kecuali Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ya. Selanjutnya, percaya kepada hari akhir merupakan bagian dari rukun iman, yaitu yang kelima ya, yang kelima, hari akhir, yang berarti meyakini pada diri kita dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan di dunia ini akan hancur, dan pada saat itu pula manusia tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Ya. Kemudian, dan pada hari itu pula manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Ya. Orang yang beriman kepada hari kiamat itu akan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ia akan taat kepada semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi hari kiamat itu atau hari akhir, kita semuanya, hewan-hewan semuanya, pepohonan semuanya, itu semuanya akan hancur, ya, akan hancur. Kita mau ngumpet di bunker manapun, ya, bukan bank ya, tapi bunker, ya. Itu tempat di bawah tanah yang sangat dalam itu tetap saja akan hancur juga. Mau yang di atas tanah ataupun yang di bawah tanah tetap akan hancur, ya. Seperti itu. Kemudian pula segala apa yang kita perbuat di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Mau yang usianya lama pun 60-an seperti Nabi akan dimintai pertanggungjawaban. Mau yang usianya lebih muda 20-an akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Semuanya tanpa terkecuali. Maka orang-orang yang seperti itu akan aman apabila dia menjalankan segala perintahnya, yaitu perintah Allah dan larangannya selama hidupnya di dunia. Yang baik-baik ataupun yang diperintahnya itu dijalankan, maka dijalankan. Yang dilarang, maka harus ditinggalkan. Ya, karena hidup di dunia adalah tahap awal untuk melanjutkan kepada tahap selanjutnya. Kita masih panjang ke depannya. Seperti itu kira-kira, ya. Selanjutnya, meyakini adanya hari akhir. Ya, hari akhir itu terbagi menjadi berapa? 2 macam. Yang pertama yaitu hari akhir, yaitu kiamat sugro atau kecil. Yang kedua kiamat kubro atau besar. Nah, dari kiamat sugro atau kecil, apa contohnya? Ini sering kita ketemukan ya di sekeliling kita, baik itu secara mata langsung ataupun di sosial media ataupun televisi. Banjir, ya, longsor, gempa bumi, gunung meletus, ya.
banjir biasanya di Jakarta tuh ya, kira-kira menjelang akhir tahun biasanya tuh, eh, November Desember biasanya akan terjadi banjir. Tapi nauzubillah, ya jangan sampai terjadi untuk apa namanya, untuk kesekian kali ataupun untuk selanjutnya ya. Kemudian juga gunung meletus nih, gunung meletus biasanya sering di Jawa Tengah tuh ya, di area mana, Magelang biasanya ada tuh sering ya, gunung meletus ataupun gunung Merapi ya, mengeluarkan lavanya dan sebagainya. Itu bagian daripada kiamat kecil ya. Selain kiamat kecil ada juga kiamat kubro ataupun kiamat besar. Contohnya hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, ini nanti nih, nanti. Ini nanti. Makanya dari kiamat kecil ini kita diingatkan oleh Allah agar segera bertaubat, ingat kepada Allah. Yang berbuat apa, maksiat, stop ya. Kita beralih kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk selalu mengingatnya. Ini nih tanda-tanda yang kiamat kecil ini sebagai pengingat bagi kita, pengingat kita. Terutama kita sudah masuk di tahun berapa ini? Untuk Hijriahnya berapa? 1443 Hijriah ya. Ya, Masehinya 2021. Itu udah tergolong kategori tua itu. Ya, bumi ini sudah tua ya. Maka wajar terjadinya kiamat sugro yang terus-menerus terjadi di negeri kita. Ya, selanjutnya Al-Quran memberi gambaran akan kiamat kubro, ya, yang mana bumi digoncangkan dengan dahsyat, ya, mengeluarkan segala isinya. Selanjutnya seluruh makhluk dibangkitkan lagi dan mulai memasuki alam baru yang kekal, yaitu alam akhirat. Jadi setelah nanti adanya kiamat kubro, yang mana seluruh bumi digoncangkan dengan dahsyat, kemudian isinya pun yang ada bawah kita ini, di bawah kita ini akan dikeluarkan, ya. Setelah semuanya hancur, maka nanti seluruh makhluknya akan dibangkitkan lagi, ya, akan memasuki fase alam yang baru, itu alam akhirat. Seperti itu kira-kira, ya. Selanjutnya, nah ini nama-nama hari akhir atau kiamat, banyak nih. Di sini diawali dengan yaumul itu hari, yaumun ya. Yaumul isnaini, yaumul sulasai, yaumul arbi'i, yaumul sabti, yaumul ahadi ya, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Rabu ya. Yaumul itu hari. Nah, di sini nama-nama hari akhirat atau kiamat yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nanti setelah di alam kubur ya akan dibangkitkan lagi, pastinya melalui proses-prosesnya. Nah, tidak semudah yang kita pikirkan ya, ada tahapan dan prosesnya. Kedua, yaumul mahsyar. Ya, apa itu? Hari yang mana berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas. Ya, kalau di dunia ini kalau kita saat beribadah haji ya, kita dikumpulkan itu di padang Arafah ya. Kalau di dunia itu saat haji padang Arafah. Tapi kalau di akhirat nanti padang mahsyar. Ya. Di tempat inilah Allah memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Ya, walaupun usia manusia pada saat-saat ini pendek, bisa dikatakan pendek, tapi bisa kita panjangkan usia kita, yaitu usia dalam batin kita, yaitu ibadah kita panjangkan, yaitu dengan selalu mendekatkan beribadah, ya. Karena banyak para ulama-ulama pun, ya, para imam-imam mazhab pun yang usianya pendek, tapi sampai saat ini selalu dikenang, nah, karena pemikirannya, ya, karena ketaatannya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Kira-kira ya perbuatan manusia itu nanti akan dihitung, ya, akan dihitung, ya, mana yang baiknya berapa, yang buruknya berapa, kira-kira seperti itu. Selanjutnya yaumul jaza,
yaitu hari pembalasan atas semua perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Ya, setelah kita melakukan, selalu dihitung-hitung, lalu kita akan dibalas apa yang kita perbuat. Yang selama hidupnya selalu berbuat baik, maka Allah berikan ganjaran ya di akhir itu dengan kebaikan yang berlipat ganda seperti bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala janjinya. Ya. Kemudian yang kelima, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Ya, itu. Jadi ditimbang. Ya, seperti kalau di dunia itu kan di pengadilan ya. Makanya lambang daripada pengadilan di dunia itu apa patung ya, patung yang sedang memegang timbangan. Ya. Nah, itu dari timbangan itu mana yang berat, apakah yang baiknya ataukah yang buruknya. Kalau yang buruknya lebih berat, maka akan lama. Semakin lama dia akan tinggal di penjara. Ya, itu kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya tanda-tanda hari akhir. Ya, yang pertama, kejahatan semakin banyak yang terjadi. Oh, itu sering terjadi ya, pencopetan, penjamretan, pembegalan, ya, pembunuhan, ya. Oh iya, pembunuhan banyak kemarin ketika setelah sholat Idul Adha, pembunuhan itu. Itu bukan pembunuhan, itu penyembelihan hewan kurban. Itu tidak termasuk, ya. Bukan itu. Ya, maka hati-hati untuk yang seperti ini nih, ya. Apalagi kalian ya yang masanya sedang bermain gadget, atau di pinggir jalan bermainnya, akhirnya dijamret oleh orang yang tidak dikenal. Maka hati-hati ya. Kemudian yang kedua, banyak perempuan berperilaku seperti laki-laki dan sebaliknya dalam baik itu dalam berpakaian, ucapan dan sebagainya. Nah, ini banyak ya, yang fashionnya, penampilannya harusnya dia laki-laki tapi seperti perempuan. Apa contohnya? Misalkan, mohon maaf, ya, cara bicaranya, ya, kemudian yang paling banyak itu biasanya rambutnya, ya. Nah, itu. Kalau laki-laki kan identik dengan rambut itu pendek ya. Panjang pun ada, tapi tidak terlalu panjang. Ya, itu biasanya seperti itu. Ataupun yang lainnya, dalam berpakaian, ya, demi sebuah perlombaan, nah, kita berpakaian yang tidak semestinya. Ya, seperti itu. Kemudian, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Nah, bir. Oh, bir itu udah menjadi minuman sehari-hari. Kalau kamu cari ya di tempat-tempat tertentu pasti kamu temukan. Nah, itu udah seperti minuman bervitamin kalau bagi mereka itu. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, setelah minum minuman keras kita akan keloyongan tuh biasanya. Pusing. Kalau kebanyakan kita akan tertidur. Ya. Apalagi ya, minuman keras dicampur dengan obat-obatan. Wah, ini bahaya ini. Bahaya. Bahaya. Yang keempat, banyak ulama meninggal dunia sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah. Karena ulama itu adalah warasatul ambi, ya pewarisnya para nabi. Yang mana para ulama itu seluruh hidupnya diniatkan dan diwakafkan untuk dunia, ya, untuk masyarakat. Maka ilmu-ilmu yang ada pada para ulama tersebut Allah angkat, ya. Itu, ya. Kemudian yang kelima, banyak orang-orang yang berlomba meraih kesenangan dunia dan lupa akan urusan akhirat. Ya, mereka bekerja sana sini untuk mencari yang namanya harta yang banyak, mencari kekayaan. Akan tetapi dia lupa ya untuk berniat, untuk berdoa, untuk mengucapkan minimal ya menyebut nama Allah ketika dalam bekerjanya. Mereka lupa. Ya, akhirnya mereka kerjanya ke sana sini, capek, lelah, banting tulang sebagainya, tidak diniatkan untuk Allah semata, ya, harta tidak dapat,
tapi yang didapat adalah lelah, capek, ya, sayang. Itu sayang ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih yang dapat kita simpulkan beriman kepada hari akhir, yaitu mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah, karena beriman kepada hari akhir adalah itu untuk mempersiapkan diri kita bahwa nanti kita akan ke sana. Maka apa yang perlu kita siapkan? Yaitu ibadah kita, baik sesama manusia atau sesama Allah, lebih ditingkatkan lagi pada tiap harinya. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Nah, kebajikan adalah menjadi modal utama kita. Modal utama kita. Pastinya dalam kebajikan itu kita jangan lupa untuk kita niatkan, ya, dan juga untuk menyebut nama Allah, ya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Ini berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Berbuat banyak untuk kebajikan, tapi kita tinggalkan yang namanya perbuatan kejahatan. Seperti itu kira-kira. Ya, gitu ya. Selanjutnya, selesai. Penutup. Untuk bab 3 ini kita cukupkan karena memang sudah sudah cukuplah untuk pembahasan. Tinggal nanti kita melanjutkan penjelasannya pada virtual ya. Dari Ustadz mohon maaf terdapat kesalahan dan kekurangan ya. Kalau kesalahan kekurangan datangnya dari Ustadz pribadi ataupun kebaikan dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.